Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat beribadah kembali. Mari kita satukan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk pada bagian yang ketiga dari serial khotbah The Story Behind the Songs, di mana kita mau belajar latar belakang dari kisah-kisah yang indah yang menjadi background dari lagu-lagu himne yang telah memberkati gereja selama ratusan tahun. Kita harus mengerti, saudara, di balik indahnya, syahdunya lagu-lagu pujian kepada Tuhan yang sering kali kita nyanyikan di gereja maupun dalam saat-saat teduh pribadi, ternyata ada perjuangan iman, ada kisah-kisah inspiratif yang boleh menguatkan kita semua untuk semakin semangat mengikut Yesus. Nah, saudara, kita melihat, saudara, bahwa ada anggapan selama ini kalau orang-orang yang mengarang atau menulis lagu-lagu pujian yang indah itu senantiasa berasal dari latar belakang yang hebat-hebat. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Hari ini kita akan bersama-sama mengulik dan melihat lebih dalam lagi satu himne yang begitu luar biasa terkenal, yaitu Amazing Grace. Tentu kita semua sudah sangat-sangat hafal dengan lagu yang sangat indah ini. Tahukah Anda bahwa lagu Amazing Grace ini dikarang oleh seseorang yang latar belakangnya nggak bagus sama sekali. Bahkan boleh saya katakan masa mudanya sama sekali nggak layak untuk dijadikan contoh buat kita orang-orang percaya. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja, dari background apa saja, untuk menjadi alat kemuliaannya. Perkenalkan dengan seorang muda yang bernama John Newton. Dia ini adalah penulis dari Amazing Grace yang sangat terkenal ini. John Newton lahir tahun 1725 di Inggris. Pada waktu masih kecil, ibunya mengajari dia untuk tekun ibadah sekolah minggu dan membaca Alkitab setiap hari. Namun karena ibunya ini menikah dengan ayahnya yang adalah seorang pelaut yang hidupnya ugal-ugalan, yang temperamennya kasar, ketika remaja, John Newton ini diajak bekerja bersama dengan ayahnya di sebuah kapal dagang, sehingga akhirnya pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari ibunya itu luntur. Karena apa? Karena ketika John yang remaja ini gabung dengan kapal dagang ayahnya, ia terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk di sana. John mulai belajar memaki, mengumpat, mabuk, free sex, bahkan menjadikan Alkitab bahan tertawaan. Dan John ini bertumbuh menjadi pria dewasa. Dia bertumbuh dalam situasi yang sangat-sangat jahat, sangat-sangat buruk. Bagaimana tidak buruk, saudara? John ini bersama dengan timnya, dengan rekan-rekannya, mereka ini jual beli budak dari Afrika dibawa ke Inggris. Jadi mereka jauh-jauh berlayar dari Inggris menuju Afrika untuk menangkap dan membeli baik laki-laki maupun perempuan serta anak-anak dengan harga murah dari para pedagang budak di sana, lalu menjualnya ke Eropa dan Amerika dengan harga 6 kali lipat. Cuan yang luar biasa. Waduh, saudara. Dan dalam prosesnya, mereka ini memakai kekerasan demi kekerasan untuk mendapatkan budak-budak itu. Nah, dalam perjalanan pengangkutan budak-budak itu, ya, manusia-manusia yang diperjualbelikan itu di kapal, para budak itu dari Afrika diperlakukan dengan sangat kejam oleh John Newton dan teman-temannya. Bagaimana enggak kejam? Kaki dan tangan mereka dirantai sehingga banyak yang cacat. Di kapal pun mereka dipaksa untuk menjadi pendayung dengan makan serta minum yang kurang,
kemudian kapasitas kapal itu 450 orang, dibuat jadi 650 orang. Bayangkan betapa sesaknya manusia-manusia itu dijejer-jejer seperti ikan pindang di dalam kapal. Jadi kondisi kapal budak, khususnya ruang di mana para budak itu ditempatkan, begitu kotor dan sangat-sangat tidak sehat. Itu sebabnya tidak heran 30% budak mati dalam perjalanan dan akhirnya dibuang ke laut. Nah, sejarah mencatat di tahun 1748 kapal Greyhound yang ditumpangi oleh John Newton ini terkena badai besar sekali dan hampir tenggelam di lautan Atlantik. Dan saudara, semua kelasi-kelasi yang ada menuduh si John Newton ini orang yang bawa sial. Kenapa? Karena dia sehari-harinya paling sering nyumpai Tuhan. Sehari-hari paling sering ngomong Jesus. Ya, wow, for God's sake. Waduh, jadi mulutnya ini paling kotor, mulutnya ini paling suka nyumpai Tuhan. Padahal masa kecilnya ia diajar untuk mengasihi Tuhan oleh mamahnya. Sehingga teman-temannya berkata, wah John, lu bawa sial nih. Ayo, kita buang ke dalam laut. Supaya kapal ini bisa selamat. Waduh, saudara. Tiba-tiba dia ingat kisah daripada Yunus yang akan dibuang ke laut. Dan dia pikir, waduh kalau saya dibuang dari kapal gimana nih? Dan pada akhirnya, pada waktu situasi yang sangat kepepet itu, John Newton ini sungguh-sungguh berdoa minta keselamatan dari Tuhan. Tuhan, selamatkan saya. Jangan sampai saya dibuang dari kapal. Bisa mati dong saya. Dan dia berkata, saya janji mau bertobat kalau saya diselamatkan. Nah, saudara, pada masa genting seperti itu, akhirnya John Newton diam-diam mulai memikirkan masa lalunya dan masa depannya. Dan Roh Kudus membuat dia ingat akan ayat Alkitab yang pernah diajarkan maminya sewaktu dia masih kecil. Ayatnya terambil dari Lukas 11:13. Berbunyi demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan dia berkata, Yesus, Bapa, kalau engkau ada, help me, tolong saya. Aku percaya engkau tidak akan memberikan yang jelek buat aku. Aku ini tetap anakmu bagaimanapun juga. Dan dia berkata, kalau saya selamat, saya mau ikut Tuhan. Saudara, kalau Anda posisinya sebagai Tuhan, ngelihat orang bejat seperti John Newton yang jahatnya nggak karu-karuan ini, jual beli manusia hanya demi cuan, kira-kira diselamatkan apa biar mati aja? Saya yakin mayoritas di antara kita kalau jujur dalam hati ngomong, biar mati aja lah. Hitung-hitung ngurangi satu lagi orang jahat dalam dunia. Tapi untung Tuhan kita nggak seperti itu. Allah yang penuh dengan belas kasihan memberikan kesempatan yang kedua kepada John Newton ini. Sehingga setelah 4 minggu, akhirnya kapal Greyhound ini dengan susah payah memasuki pelabuhan Ireland. Dan dia tidak jadi dibuang, dia tetap dipertahankan oleh teman-temannya. Dan ketika sudah mendarat, John Newton pun segera cari gereja. Dan di sanalah ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk pertama kalinya. Nah pertanyaannya saudara, apakah setelah John Newton itu buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tiba-tiba langsung ada lingkaran kudus di sini? Enggak. Setelah peristiwa itu, saudara, John Newton ini masih kerja di kapal, malah naik jabatan jadi kapten kapal, dan juga masih dagang budak. Jadi kita lihat ini prosesnya tuh ternyata nggak segampang membalik tangan. Dia sudah bertahun-tahun kerjanya itu
tiba-tiba untuk alih profesi, meskipun dia sekarang udah ngerti itu nggak benar di hadapan Tuhan, dia butuh waktu. Namun saudara, pada waktu dia kembali lagi dalam pekerjaan lamanya sebagai pedagang budak, hatinya tuh yang sekarang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi nggak sejahtera. Sehingga akhirnya dia putuskan, udahlah saya berhenti aja dari pekerjaan yang nggak benar ini, lalu saya memutuskan untuk cari pekerjaan lain. Saya mau apalah, saya nggak ngerti, saya mau mengalir aja dengan Tuhan. Akhirnya saudara, ia pun mulai belajar teologi. Dan ketika dia belajar tentang firman Tuhan, belajar berkhotbah, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dan pada akhirnya ketika lulus, dia minta ditabiskan untuk menjadi pendeta. Dan ditugaskan melayani di gereja. Tapi, nah ini saudara, karena background-nya yang sangat jahat, berkali-kali John Newton ini ditolak jadi pendeta. Orang-orang ragu, bener nih kamu mau layani, bener nih kamu jadi pendeta, bener udah bertobat sungguh, kamu jualan budak dulu, kamu kejem loh, iya bener. Nah, memang butuh proses, waktu yang cukup lama sehingga pada akhirnya para pembesar gereja menerima dia. Dan akhirnya di usia 39 tahun, ia dilantik menjadi pendeta di Olney, kota dekat Cambridge, England. Nah, saudara, dalam perjalanan pelayanannya, sebagai ucapan syukur atas keselamatan dan pemulihan hidup dari Tuhan, John Newton ini menulis lirik lagu Amazing Grace, atau Ajaib Benar Anugerah. Seperti ini, lirik lagu yang akhirnya diberikan notasi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Betapa menakjubkannya anugerah yang diberikan, yang telah menyelamatkan seorang penjahat seperti aku. Dulu aku terhilang, tapi sekarang telah ditemukannya. Dulu aku buta, namun kini aku telah melihat. Saudara, lirik Amazing Grace ini diberi notasi oleh penginjil Edwin Exel dan menjadi terkenal tahun 1785. Lalu Edwin Exel bersama William Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris, memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan perdagangan budak di seluruh kerajaan Inggris. Dan akhirnya, saudara, pada tanggal 25 Maret 1807, rancangan undang-undang penghapusan perdagangan budak itu disahkan oleh parlemen, dan beberapa bulan kemudian, pada 21 Desember 1807, John Newton dipanggil Tuhan. Nah, kisah perjuangan penghapusan perdagangan budak ini yang diprakarsai oleh William Wilberforce sudah difilmkan dengan judul Amazing Grace. Nah, hari ini mari kita membuka hati untuk menarik beberapa pelajaran penting dari kisah di balik lagu Amazing Grace yang ditulis oleh seorang mantan pedagang budak, yaitu John Newton ini. Pelajaran pertama, bahwa anugerah paling mulia dalam hidup kita ini bukanlah kesembuhan badan kita. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika kita dapat duit banyak. Bukanlah ketika kita mendapatkan segala apa yang kita mau dalam hidup. Bukanlah ketika kita dilepaskan dari bahaya. Tapi anugerah terbesar dalam hidup ini, yang paling kudus, yang paling mulia, yang Tuhan berikan kepada kita manusia adalah ketika kita orang berdosa itu dicari sama Tuhan. Pernah nggak Anda mikir, Allah mencari manusia berdosa? Biasanya manusia kan yang mencari Tuhan.
Tapi dalam kekristenan kita melihat satu hal yang sangat berbeda dari yang lain. Yaitu ketika Tuhan Yesus, anak domba Allah itu, meninggalkan surga. Karena apa? Karena kasihnya, sayangnya, penghargaannya yang begitu tinggi buat saya dan saudara. Sehingga kita dicari Tuhan loh saudara. Dicari buat dimarahi karena kita berdosa? Tidak. Dicari untuk ditebus dosa-dosanya. Untuk diampuni, untuk dilayakkan Kristus lewat segala pengorbanannya di kayu salib. Anugerah yang ajaib itu saudara adalah berita tentang salib Kristus. Ini adalah berkat istimewa yang diterima orang percaya secara gratis. Tapi ingat, gratis tidak berarti murahan. Karena Yesus, anak Allah yang hidup itulah, yang sudah meninggalkan surga buat kita semua, sudah membayar dengan harga yang teramat sangat mahal. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di kayu salib. So what is grace? Apa itu anugerah? Anugerah adalah kebaikan dan pengampunan yang kita terima sebagai orang berdosa dari Tuhan, tanpa kita harus mengerjakan atau membayar apapun juga. Ini namanya anugerah. Kita ini saudara, sebetulnya nggak layak diselamatkan. Banyak orang terlalu menganggap dirinya itu terlalu tinggi. Loh, saya orang baik kok, saya orang yang tidak pernah aneh-aneh dalam hidup kok. Saya punya posisi sosial yang tinggi kok. Makanya saya nggak perlu bertobat. Salah saudara. Firman Tuhan katakan, karena semua manusia sudah jatuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita punya dosa turunan, kita juga punya dosa perbuatan sehari-hari. Jadi di antara kita tidak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Dan ingat saudara, dosa itu sangat berlawanan dengan kekudusan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah apa? Maut. Nah saudara, kita ini orang yang berdosa seharusnya nggak layak untuk diselamatkan. Kita layaknya dihukum. Tapi ini nih yang namanya anugerah. Kita yang tidak layak ini dilayakkan. Kita yang seharusnya itu nggak penting, dianggap penting di mata Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita semua. Inilah yang ada di pikiran Tuhan Yesus saat ia tergantung di antara langit dan bumi saat di kayu salib. Yesus berkata, aku rela menanggung semua penderitaan ini. Demi apa? Demi menganugerahkan berkat yang terbesar bagi umat manusia yang percaya kepadaku. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, terjadilah apa yang saya sebut dengan pertukaran ilahi. The greatest exchange in the world. Kenapa? Karena Yesus bertukar tempat dengan kita supaya kita menerima keselamatan. Yesus itu menanggung hukuman dosa supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni. Itu ya saudara, yang harusnya dihukum karena nipu siapa? Kita. Yang harusnya dihukum karena berbuat jahat siapa? Kita. Yang harusnya dihukum karena dosa siapa? Ya kita, wong kita yang berbuat. Kan kita dari kecil diajar begitu. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Tapi di dalam Yesus kita menerima anugerah yang besar. Kalau kita disuruh menanggung hukuman dosa, nggak ada yang bisa dan nggak ada yang kuat. Karena kasih Yesus yang luar biasa. Kita nih yang harusnya dihukum karena segala kesalahan dan dosa kita. Yesus berkata, kamu tidak akan bisa. Biar aku saja yang menanggungnya bagi engkau. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni. Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penembusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, saudara, Yesus menanggung penyakit kita. Supaya apa? Supaya kita disembuhkan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat yang ke-17. Demikian juga Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ketika sakit, berdoalah kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji. Untuk apa? Menyembuhkan sakit penyakit kita oleh bilur-bilurnya. Bilur itu apa sih, saudara? Bilur itu adalah bekas ya, luka-luka yang terbuka dari Yesus karena dicambuk, karena kena paku, karena dipukul, dan lain sebagainya. Itu namanya bilur. Sobekan-sobekan kulit Yesus yang mengeluarkan darah. Dan Yesus katakan, oleh karena bilur-bilurku itulah kamu menjadi sembuh. Percaya saja. Dan saya percaya Tuhan memberikan kesembuhan buat kita semua yang membutuhkannya. Saya teringat zaman dulu ada seorang nenek yang sederhana yang percaya kepada Yesus. Ketika ia sakit, dia ini nyanyinya begini. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Wah, saudara, ketika nenek yang punya cucu itu menyanyi begitu, dia nyanyikan dengan iman, dengan sukacita. Nah, cucunya yang mendengarkan ngomong, Nek, nyanyinya salah. Teksnya itu bukan bulirnya, tapi bilurnya. Oh, begitu ya, ketika ditegur sama cucunya. Jadi salah ya? Salah, bukan bulir. Kalau bulir kan kayak bulir gandum begitu. Bilurnya yang benar. Nah, saudara, nenek itu menyadari kesalahannya. Tapi dia pun berkata, saya kan sudah tua. Tuhan Yesus itu kan juga ngerti isi hati saya. Oleh bulirnya aja sembuh, apalagi bilurnya. Wah, saudara, memang kadang pengertian kita yang sederhana itu tidak mengungkapkan dengan sempurna. Maunya ngomong bilur, tapi malah jadi bulir. Tapi, nah nih, Tuhan melihat hati orang percaya. Asal percaya saja, Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita tepat pada waktunya. Kenapa? Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, di kayu salib, Yesus itu dipersalahkan supaya kita dibenarkan. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita ini dibenarkan bukan karena gelar kita. Kita ini dibenarkan bukan karena amal baik kita. No. Tapi kita dibenarkan karena Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita semua, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita ini dibenarkan oleh Allah. Kemudian saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Yesus itu menempuh maut supaya kita diluputkan dari maut. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Ketika Tuhan Yesus mati 3 hari, apa yang terjadi?
Yesus masuk ke alam maut dan memproklamirkan kemenangannya atas dosa, atas maut, atas kematian, supaya dengan kuasa kebangkitannya kita semua beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Di mana? Di surga yang mulia. Kemudian Yesus rela menjadi miskin supaya di dalam Dia kita menjadi kaya. Wah, ini kalau kita mendengar kata kaya kan senang, saudara. Kenapa? Ya, siapa sih yang nggak suka kaya? Tapi apakah kaya seperti apa yang dimaksud Tuhan? 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan sebagai berikut. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apakah dengan adanya ayat ini, Tuhan ingin kita mengejar kekayaan dengan segala cara? Tidak. Kaya yang dimaksud di sini adalah kita ini kaya oleh kasih, kita kaya oleh anugerah, kita kaya oleh damai sejahtera. Di dalam Yesus, kita ini menjadi kaya dengan buah-buah yang baik. Kita kaya di dalam berkat untuk menjadi berkat. Kita diberkati jasmani rohani supaya kita pun menjadi berkat jasmani dan rohani bagi dunia ini. Saudara, Yesus rela turun ke dalam dunia, nggak punya apa-apa, supaya di dalam Dia kita menjadi kaya atas perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, terjadi great exchange apa? Yesus rela dipermalukan agar kita beroleh bagian di dalam kemuliaannya. Saudara, pada waktu Yesus di kayu salib, pakaiannya dilucuti, ia dihujat, ia dipermalukan, diterima-terima sama Yesus. Supaya apa? Dengan demikian, kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, memperoleh bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ini satu hal yang penting sekali. Kemudian Yesus terpisah dari Bapanya agar kita diterima menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Matius 27 ayat yang ke-46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada waktu Yesus tergantung di kayu salib itulah, Yesus merasa terpisah dari Allah Bapanya. Kenapa? Karena ketika Yesus sedang menanggung dosa seluruh dunia, ia menjadi hina, ia menjadi menjijikkan, ia menjadi tidak kudus. Dan Allah Bapa seolah memalingkan wajahnya dari anaknya yang sangat ia kasihi. Dan ia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Namun saudara, tahukah mengapa Tuhan Yesus rela menanggung itu semua? Yesus terpisah dari Bapanya. Enggak apa-apa wes. Sementara waktu. Supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak-anaknya Allah. Saudara, ini satu pertukaran ilahi yang luar biasa lewat kayu salib. Demikian juga di kayu salib, Yesus menanggung kutuk dosa
supaya di dalam Dia kita semua diberkati. Ayo, siapa yang mau diberkati? Angkat tangan. Wih, cepat sekali ya kalau berkat. Nah, dengar baik-baik firman Tuhan. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus menanggung kutuk penyakit, menanggung kegagalan-kegagalan, menanggung hal-hal buruk yang terjadi karena dosa. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus kita semua dibangkitkan, supaya kita bisa diberkati untuk menjadi berkat. Nah, saudara, jadi kesimpulannya apa? Kayu salib adalah anugerah yang terbesar buat umat manusia. Kenapa? Karena ketika Yesus tergantung di atas kayu salib ini, sesungguhnya Yesus itu sedang membangun jembatan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Sehingga lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia yang berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah. Sehingga kita beroleh keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat kuasa kayu salib yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Inilah anugerah terbesar, amazing grace yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Mengucap syukur buat Allah yang penuh kasih bahwa kita semua. Nah, yang kedua, saudara, dari amazing grace ini, Tuhan mau kita ini memberi ruang kepada Roh Kudus untuk mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu ya saudara, ketika hatinya dijamah oleh Roh Kudus, Newton ini menyadari betapa bobroknya, betapa rusaknya hidupnya, dan betapa ia membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, ia mengatakan, I was wretched. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang jahat, orang yang brengsek. Tapi kok Tuhan begitu sayang kepada aku. Dan ketika Roh Kudus menjamah hatinya, ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, rambutnya mungkin nggak ada perubahan. Wajahnya ya tetap seperti itu aja. Pakaiannya ya modelnya sama. Tapi yang berubah apa? Hatinya, karakternya itu berubah. Pola pikirnya berubah. Bicara tentang karakter, saudara, karakter itu berasal dari bahasa Yunani karasein, yang artinya dipahat. Itu ya, seperti tukang kayu yang memahat kayu supaya bisa menjadi perabotan yang layak pakai, yang indah, bernilai tinggi. Demikian juga saudara, jiwa kita, hati kita, karakter kita itu dipahat oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita ini semakin hari semakin serupa dengan Dia. Jangan sampai, saudara, Anda puluhan tahun jadi orang Kristen, bukannya makin mirip Yesus, makin mirip iblis. Nah, saudara, dari kehidupan John Newton ini, kita belajar, wow, orang itu harus ada titik balik dalam kehidupan, sehingga makin lama dia jadi orang Kristen, hidupnya makin benar, karakternya makin benar. Jangan jadi orang Kristen hanya cuma di bajunya aja, karakternya, caranya ngomong, cara pikirnya, aduh, jauh dari Tuhan. Puluhan tahun ke gereja, puluhan tahun melayani, nggak ada perubahan
Yang tukang marah-marah tetap tukang marah-marah, tukang gosip, yang tukang nipu tetap nipu meskipun Kristen. Nah, Tuhan mau ada perubahan, transformasi di dalam kehidupan kita. Bukan pakaian yang berubah, bukan gaya rambut yang berubah, tapi hati dan karakter kita makin serupa dengan Kristus. Lihat kehidupan Newton tadi. Masa lalu yang kelam sebagai pedagang budak menyulitkan dia untuk diterima jadi pendeta dan melayani. Tapi pertanyaannya, apakah Newton menyerah? Ya wis lah. Lawang saya niatnya baik, mau pelayanan pada nolak semua. Ya wis, aku kembali kepada kehidupan lama. Jadi jahat lagi. Gitu apa enggak? Tidak. Dengan tekun, dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, John Newton ini membuktikan bahwa sekarang saya sudah berubah. Saya enggak sama dengan John Newton yang lama. Aku ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ketika gereja, orang-orang yang dia layani melihat pertobatannya, oh ternyata sungguh-sungguh ya, akhirnya diverifikasi, ya wis, orang ini boleh melayani dan ditahbiskan menjadi gembala jemaat. Aplikasinya apa, saudara? Perubahan perilaku kita, karakter kita, itu bukan seperti sulap. Cespleng, langsung. Hari ini doa, hari itu juga langsung berubah. Itu kan Power Ranger, saudara. Nggak seperti itu. Tapi perubahan karakter, perubahan perilaku itu adalah proses yang harus kita jalani hari demi hari dengan Tuhan, dengan penuh ketaatan akan pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga setiap area dalam kehidupan kita lama-lama dibenerin sama Tuhan. Sehingga semakin lama kita ikut Yesus, hidup kita ini makin benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Orang yang paling bisa merasakan perubahan dalam hidup kita, siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Orang yang dekat dengan kita, kok lu berubah ya sekarang ya? Jangan sampai mereka berkata, pelayanan, ikut Tuhan, tapi nggak ada perubahan. Jangan, saudara. Harus ada perubahan perilaku, perubahan karakter. Sehingga kalau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Meskipun makin umur kita tambah, secara jasmani kita makin merosot, kita makin lemah, tapi Tuhan mau, nah ini karakter kita, manusia batiniah kita, makin ganteng, makin cantik, makin mirip Yesus setiap hari. Dan percayalah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, hidup ini ringan, saudara. Hidup ini bahagia. Kita diberkati, kita menjadi tenang, dan hidup kita boleh menjadi buah yang manis yang dinikmati oleh semua orang. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, kita belajar di sini, a little spark can start a great fire. Sebuah percikan api kecil itu bisa memulai kebakaran besar. Betul ya? Puntung rokok dibuang sembarangan di sebuah hutan, bisa terjadi kebakaran hutan yang sangat besar. Ini dalam konteks yang negatif. Dalam konteks yang positif, percikan api yang kecil itu bisa menggerakkan mesin-mesin yang besar. Contoh apa? Ini dengan busi. Setiap kendaraan itu kan punya busi. Ya, ada sistem pengapian, di mana percikan-percikan api itu diubah menjadi energi penggerak, sehingga truk, trailer yang begitu besar pun
bisa bergerak, bisa mengangkut barang-barang yang sangat berat, dan menempuh jarak yang begitu jauh. Karena apa? Ada percikan-percikan api yang menggerakkan mesin yang begitu besar. Artinya apa, saudara? Sebuah perbuatan kecil itu bisa memulai perkara-perkara yang besar. Ingat, segala yang besar itu selalu dimulai dari hal yang kecil-kecil. Kembali kepada kisah pertobatan John Newton ini. Saat John Newton bertobat, dan ia menulis lagu Amazing Grace, dan lagu itu menjadi lagu kesayangan banyak orang di berbagai gereja. Ini menjadi inspirasi bagi seorang William Wilberforce, anggota parlemen Inggris, untuk memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan perdagangan budak di seluruh kerajaan Inggris beserta dengan koloni-koloninya. Dan akhirnya gerakan ini berhasil. Bahkan seluruh dunia juga menerima efeknya. Sehingga kalau kita perhatikan zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan manusia. Di mana orang-orang kulit hitam itu bisa sama-sama derajatnya dengan semua ras yang lain. Mereka bermusik, berpolitik, bisnis, menjadi hamba Tuhan, bintang film, semuanya bisa diterima dengan baik sekarang. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan oleh pertobatan John Newton, seorang mantan pedagang budak yang terima Yesus. Hari ini perbudakan sudah resmi dilarang di seluruh dunia. Kesetaraan ras sudah diakui, meskipun masih banyak kekurangan di sini dan di sana, tapi sudah sangat baik daripada sebelum-sebelumnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal kecil ketika John Newton ini bertobat, minta Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan ia berkata, Tuhan, ku mau sepertimu, Yesus. Aplikasinya, semua hal yang besar, ingat sekali lagi saya tekankan, selalu dimulai dari yang kecil. Untuk itu, lakukanlah yang terbaik, meskipun kecil, kita lakukan dengan passion, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya Tuhan akan menumbuhkan benih yang kecil itu melalui dirimu, orang lain, dan waktu Tuhan yang sempurna yang akan menyempurnakan dalam hidup saudara. Do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang sempurnakan bagi kita semua. Amin. Dan akhirnya, mari kita lihat kesimpulan dari lagu yang sangat indah ini ternyata memberikan 3 pengajaran yang berharga. Yang pertama, kita mengerti sekarang bahwa anugerah yang terbesar, anugerah yang termulia itu adalah ketika kita orang berdosa dicari Tuhan, ditebus Tuhan, diampuni, dan dilayakkan oleh Kristus. Yang kedua, Tuhan mau kita ini memberi ruang kepada Roh Kudus untuk mengubah manusia batinnya kita, karakter kita, semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Setialah pada proses Tuhan. Dan saya percaya pada waktunya yang kecil dibuat semakin besar, sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat. Firman Tuhan berhenti sampai di sini. Saya berdoa Roh Kudus terus menerjemahkannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita lakukan firman ini, Tuhan disenangkan dan hidup kita boleh semakin indah di hadapan Tuhan dan manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan, anugerah penerimaan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat kami, anak-anak-Mu, orang berdosa ini. Kami tahu banyak kelemahan kami, banyak dosa kami,
Sebetulnya kami tidak layak, tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Meskipun orang lain merendahkan kami, meskipun orang lain menolak kami, tapi kami punya Allah yang senantiasa ada buat kami dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan diri kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Masuklah dalam hidup kami, tuntunlah hidup kami. Dan kami percaya, hari demi hari, pimpinan Tuhan boleh nyata di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pendidikan kami sekalipun. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau satu detik pun. Apapun juga yang sedang kami alami saat ini, ajar kami Tuhan untuk punya mata seperti mata-Mu yang melihat bahwa semua proses ini Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan hidupku dan untuk membuat hidupku menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan teruslah Tuhan berjalanlah beserta kami. Kami butuh pimpinan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.